Sekawanan perampok menodong korbannya dengan menggunakan senjata tajam lalu membekam mulut korbannya dengan menggunakan lakban nih bro and sis. Dari aksinya ini mereka berhasil menggondol uang sebesar 250 juta rupiah. Tidak lama setelah itu kepolisian pun mengikuti jejak mereka dan berhasil menciduk 2 orang pelaku. Nah, lu boleh silahkan lu mencoba lari, tapi lu nggak bakal bisa sembunyi. Korban perampokan di perumahan negeri Sakti Persada, Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang disampaikan laporan ke polisi beserta bukti CCTV yang ada. Tim yang dipimpin oleh Kanit Reserse Umum, Aibda Triantori, langsung mengumpulkan anggota. Ini ada kejadian 365 di desa Sakti, yang mana terlihat di CCTV pelaku ini sebanyak 4 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor. Menurut keterangan cepu yang didapat dari KT bahwa untuk nama-nama pelaku ini sudah kita dapatkan dan posisinya untuk pelaku ini sudah ada di tempat. Mudah-mudahan untuk pelaku ini kita maksimal bisa dapat semuanya. Kanit Reserse Umum Aibda Triantori memberikan sedikit arahan kepada timnya agar proses penangkapan berjalan lancar. Usai pengarahan, tim pun langsung bergerak menuju lokasi tersangka yang telah dipantau tim intai. Besarnya uang yang dirampok mencapai 250 juta rupiah, membuat tim kami mengikuti perkembangan kasus ini, termasuk pengungkapannya. Nah hari ini mau apa tuh Bang Ini loh? Ini kan ada kejadian 365 di wilayah kita. Ini ada kata sebut bahwa pelaku-pelaku ini ada di tempat. Maka yang cara kita ambil. Kita sikat. Jadi ini mau langsung ke lokasi? Kita masuk ke lokasi. Oke, siap, Bang. Oke, lanjut. Dalam perjalanan, Kanit Reserse Umum Aibda Triantori terus berkoordinasi dengan tim pengintai. Setibanya di lokasi, salah satu rumah makan yang berada di wilayah Kabupaten Pesawaran, Lampung berhasil diamankan polisi. Untuk melakukan pengembangan, polisi menginterogasi pelaku yang sudah berhasil diamankan. Siapa aja pelakunya? Ya, saya nggak tahu apa-apa, bener Pak. Siapa aja pelakunya? Kami mau langsung pengembangan ini. Jangan persulit lah. Ya sebelumnya saya memang nggak ada rencana sih, bukan saya setengah ada Siapa? kawan-kawan Siapa itu? Rencananya di mana itu rencananya? di atas Pak. Ada lagi kumpul di rumah saya. Gitu. Terus Ya. sudah, terus. Kawan-kawan tadi ya itu tadi. Hmm. Ya, satu. Terus. Oke, berarti 4 orang ya. 4 itu ya? Nah, sekarang keberadaannya di mana mereka? Mereka rencana mau ngumpul di rumah saya. Mengumpul di sana. Tadi saya kontak dia orang masih di jalan. Mungkin dia orang bisa sampai di rumah saya. Oke nih. Oke, lanjut. Tahu kamu rumahnya kan? Iya Pak, di atas. Di atas. Kooperatif ya? Tahu kan? Oke, lanjut. Setelah mendapat informasi bahwa pelaku utama sedang berada di rumahnya, polisi langsung menuju lokasi kedua. Di atas. Ada nggak mereka? Ya kemungkinan mereka udah sampai rumah itu Pak. Ada ya? Iya. Betul ya? Ada ya? Yakin? Sesampainya di lokasi kedua, Kanit Reserse Umum Aibda Triantori meminta izin terlebih dahulu dengan kepala dusun setempat agar bersedia mendampingi penangkapan pelaku aksi perampokan yang ada di wilayahnya. Kadus, kami dari Pos Pesawaran. Ya. Ini kan ada kejadian 365 di desa Nari Sakti. Rencana kami ini mau melakukan penangkapan di rumah. Di atas itu. Pak Kadus, tolong dampingi kami. Siap. Ya. Setelah semua anggota di posisi, tim langsung bergerak. Tak butuh waktu lama, akhirnya pelaku berhasil diamankan polisi. Ya Pak. Kawan kamu mana? Nggak tahu Pak. Uangnya mana uangnya? Nggak tahu saya. Mana teman-teman kamu mana?
Tadi kan di sini semua. Ya, udah, bawa. Tidak deh. Petugas kemudian menggeledah rumah pelaku dan mendapati 1 senjata tajam berjenis golok, serta pakaian pelaku yang dikenakan dalam melancarkan aksinya kemarin. Barang bukti tersebut pun langsung dibawa ke Polres Pesawaran. Nah, tadi beberapa tim ada yang menggeledah, kan dibagi itu beberapa. Jadi yang penggeledahan ini kita lihat di dalamnya itu di lemarinya, di kasurnya ataupun di dalam ruangannya ternyata didapati senjata tajam, yaitu ada golok dan serta pakaian-pakaian untuk melakukan aksinya. Tadi kan kita sudah didampingi Pak Kadus, tetapi pelaku yang kita duga ini, yang melakukan ini mencoba melarikan diri. Karena diduga juga pelaku ini kan membawa senjata tajam, makanya kita membuang tembakan peringatan. Dari keterangan kedua pelaku, mereka mempunyai peran yang berbeda. Pelaku pertama hanya ikut melakukan pemetaan pengambilan uang, sedangkan pelaku kedua yang melakukan aksi perampokan. Korban dihadirkan untuk menjelaskan aksi pelaku yang masuk ke gudang kelontong makanan ringan milik korban. Setelah gudangnya ditutup, pelaku langsung membekap serta memukul korban pada bagian mata. Pelaku lalu menodongkan korban dengan golok dan menutup mata korban dengan lakban. Setelah itu uang sebesar 250 juta yang ada di tas korban dibawa kabur. Polisi mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV, senjata tajam berjenis golok, pakaian pelaku, dan lakban. Sedangkan uang yang dibawa kabur masih berada di salah satu pelaku lainnya. Jadi para tersangka yang melakukan pencurian 365 ini, mengulangi pencurian dengan kekerasan ini berjumlah 5 orang ya. Dan itu bisa lebih. Nanti akan kita lihat perkembangannya. Yang kita amankan kan baru 2 orang. Nah, jadi 3 kita DPO-kan. Selanjutnya kita masih mengejar pelaku, sudah kita ketahui keberadaannya. Para pelaku yang kita amankan ini sebenarnya bukan pemain lama ya. Mereka ini kalau kita dari keterangannya adalah karena diajak. Dan salah satunya itu adalah orang yang melihat kiri kanan atau melihat situasi. Jadi boleh dikatakan orang dalam. Jadi yang tahu dengan kondisi daerah itu, situasi di tempat itu salah satu. Yang kita amankan sekarang ini dari data kita sih baru ini. Tapi untuk yang DPO itu ada yang sudah residivis. Saat ini polisi baru berhasil mengamankan 2 orang pelaku, sedangkan 3 orang lainnya masih dalam pengembangan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman kurungan 9 tahun penjara.